Assalamualaikum everyone, ketemu lagi di channel YouTube Smart Kendra. Di videoku sebelumnya aku udah pernah bikin ide jualan susu kurma. Dan kali ini aku mau modifikasi susu kurma menjadi kurma jeli sagu. Jangan lupa klik subscribe sebelum kalian nonton ya. Dan yuk kita nonton sama-sama. Bahan yang harus disiapkan, di sini aku mau memasak chilinya terlebih dahulu. Untuk chilinya aku pakai Nutrijel rasa coklat kemasan ekonomis 15 gram. Ini ditambahkan dengan setengah gelas gula pasir atau sekitar 100 gram dan air sekitar 300 ml. Lalu ini diaduk dan dimasak, masak dengan api sedang aja. Memasaknya sambil terus diaduk supaya tidak menggumpal, dimasak sampai mendidih, sampai matang. Nah ini kalau udah keluar buih-buih seperti ini tandanya udah mau matang atau hampir mendidih. Nah ini agar-agar Nutrijelnya udah mendidih, bisa dimatikan dulu kompornya. Lalu ini diaduk sampai uap panasnya hilang. Kemudian diamkan selama kurang lebih 2 menit supaya tidak terlalu panas ketika dituang ke dalam wadah. Setelah 2 menit ini udah nggak gitu panas, lanjut ini aku mau tuangkan ke dalam wadah. Aku tuangkan ke dalam wadah persegi panjang seperti ini. Setelah itu, diamkan agar-agarnya hingga set atau memadat. Nah, setelah agar-agarnya set dan memadat kayak gini, lanjut kita potong-potong dadu agar-agarnya. Setelah dipotong-potong dadu kayak gini, ini selanjutnya kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya di sini aku mau merendam kurmanya terlebih dahulu. Untuk kurma yang aku pakai, ini adalah kurma Golden Valley. Harganya murah kalau kita beli di online shop. Kalau kepengen yang enak, kalian boleh pakai kurma Sukari, itu lebih legit, lebih manis. Nah, karena aku pakai kurma Golden Valley, jadi aku butuh sekitar 15-20 buah kurma. Atau bisa disesuaikan sama selera kalian masing-masing. Kemudian ini direndam dengan 250 ml air panas yang baru direbus. Tujuannya agar kurmanya itu lebih lunak, lebih lembek, dan bakteri yang menempel pada kulit kurmanya itu bisa terlepas ya atau mati. Kemudian kurmanya kita rendam selama 2 jam. Setelah 2 jam direndam, ini lanjut kita blender kurmanya beserta airnya ya. Nah ini akan aku blender dulu. Di blendernya tidak perlu lama-lama karena kurmanya sudah direndam dengan air panas tadi, jadi dia lebih mudah untuk lembek. Kemudian aku tambahkan dengan 380 ml susu evaporasi. Aku pakai susu evaporasi supaya nanti hasilnya lebih kental, lebih creamy ya. Kemudian ini lanjut kita blender supaya tercampur rata. Nah ini dia susu evaporasi aku pakai merek Sunbay. Ini harganya jauh lebih terjangkau ya teman-teman. Oh iya, di sini aku pakai blender turbo untuk menghaluskan susunya. Buat teman-teman yang butuh informasi lebih lanjut tentang blender turbo, sebelumnya aku udah pernah bikin videonya, udah pernah review blender ini. Karena emang blender ini sebagus itu dan kualitasnya hampir sama kayak Philips, tapi harganya lebih terjangkau. Jadi silakan cek di videoku yang sebelumnya ya tentang blender turbo, atau kalian bisa klik yang di atas ini ya. Setelah selesai di blender, selanjutnya kita saring dulu supaya lebih halus teksturnya.
Nah teman-teman, selain susu kurma yang pernah aku bikin di konten aku sebelumnya, kurma jeli sagu ini juga cocok dan pas banget dikonsumsi. Apalagi sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Setelah itu ini kita sisihkan terlebih dahulu, boleh disimpan ke dalam kulkas. Nah langkah selanjutnya di sini aku mau memasak sagu mutiaranya pakai metode 5-37. Di sini aku memasukkan 100 gram sagu mutiara. Ini kalau di warung-warung harganya sekitar Rp3.000. Dimasak dengan 1500 ml air. Nah, karena sagu mutiara ini lumayan lama matangnya dan bikin gas cepat habis, jadi aku coba pakai metode memasak daging, yaitu 5 menit dimasak. Ini aku 5 menit dimasak awal. Diaduk dulu sebentar. Nah setelah udah 5 menit ini kayak gini tampilannya. Terus lanjut kita diamkan. Dimatikan dulu kompornya jangan lupa. Dan diamkan selama 30 menit. Selama mendiamkannya ini ditutup sampai rapat seperti ini. Setelah 30 menit ini agak sedikit lembek. Cuman dia belum matang karena belum bening. Kemudian ini aku masak kembali selama 7 menit. Setelah dimasak selama 7 menit, ini ternyata masih belum matang juga. Lalu ini aku matikan kompornya dan aku diamkan selama 15 menit. Setelah 15 menit didiamkan, ini seperti ini hasilnya. Lumayan mau matang karena udah beberapa butiran yang sudah bening. Jadi sepertinya ini tinggal finalisasi aja, tinggal direbus sebentar aja supaya sempurna beningnya ya. Lalu aku nyalakan lagi kompornya dan aku tambahkan dengan pasta coklat karena biar warnanya itu matching sama susu kurmanya ya teman-teman. Tapi ini selera aja dan bisa di skip. Terus diaduk kayak gini supaya warnanya tercampur rata. Ini sambil dinyalakan kompornya dan masak sampai matang. Kurang lebih selama 10 menit. Nah sampai mendidih dan udah bening kayak gini, semuanya udah merata, udah matang. Bisa dimatikan kompornya dan ini kita saring terlebih dahulu ya. Bikinnya sangat mudah, rasanya enak, bisa untuk takjil buka puasa nanti pas bulan puasa. Dan bisa banget buat ide jualan teman-teman sekalian ya. Setelah disaring, lanjut ini sagu mutiaranya dimasukkan atau direndam sebentar ke dalam air dingin ya. Ini aku udah siapkan air dingin sebelumnya, terus langsung aja dimasukkan sagu mutiaranya supaya dia tidak menempel atau tidak lengket. Nah langsung aja kita campur antara sagu mutiara dan juga jelly yang udah kita potong-potong tadi. Dicampur aja. Ini aku sisihkan sedikit untuk topping nanti. Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Lalu kita tuangkan susu kurma yang udah disimpan di dalam kulkas tadi. Jadi olahan dari kurma ini selain rasanya enak, bikinnya mudah, bisa dijadikan sebagai ide bisnis. Buah kurma ini juga menyehatkan loh teman-teman. Karena buah kurma itu mengandung karbohidrat, protein, vitamin B, zat besi, dan kalium. Sementara itu susu kaya akan lemak, protein, dan segudang vitamin lainnya seperti vitamin A, B6, dan vitamin D. Terus manfaat di tubuh kita, susu kurma itu bisa menjaga kesehatan jantung, membantu meringankan sembelit, memperkuat tulang, menjaga kesehatan sistem saraf, dan juga baik untuk kesehatan kulit. Dan yang pasti, olahan satu ini bisa banget teman-teman jadikan sebagai ide bisnis, apalagi di bulan suci Ramadan nanti ya. Nah, ini dia kurma jeli sagu ala Smart Giandra sudah jadi. Teman-teman semua, kalau kepengen bikin dan recook resep aku, bisa banget buat tag aku di Instagram kalian @fitriantiar ya. Ini hasilnya creamy, enak banget, apalagi kalau dimakan pas dingin setelah masuk ke kulkas. Gak perlu ditambah dengan es batu.
atau dengan yang lainnya. Gini aja udah cukup, enak banget. Rasanya tuh nyegerin dan juga menyehatkan. Dan buat teman-teman yang punya penyakit diabetes, jangan khawatir karena ini manisnya pure dari kurma. Tidak aku tambahkan dengan apapun, baik gula maupun susu kental manis. Jadi bisa dipastikan ini enak dan juga sehat ya. Oke, segini aja videonya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa klik subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Dan sampai jumpa di videoku yang lain. See you!